Kan jadi aneh ketika anak nggak kompeten terus dapat sertifikat Garuda, begitu di lapangan dia nggak bisa apa-apa. Itu kan yang jadi yang dipertanyakan akhirnya. Itu yang menilai guru dari guru produktif sendiri. Yang menilai asesor. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Futiha ya di SMK Negeri 6 Jember. Kali ini adalah hari yang spesial bagi SMK Negeri 6 Jember karena di bulan ini, tepatnya bulan Januari ya, program penyelenggaraan uji kompetensi keahlian di tahun ajaran 2022. Nah, kali ini saya menghadirkan salah satu narasumber sekaligus yang memiliki jabatan sebagai ketua jurusan atau ketua paket keahlian dari akuntansi dan keuangan lembaga. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Sepertinya semuanya sudah kenal dengan guru fenomenal. Wah, guru fenomenal sih. Ini bisa diedit nggak ya? Bisa diedit. Oke, kali ini saya menghadirkan beliau dengan Bapak Ahmadi ya. Ya, panggil saja, saya lebih dikenal dengan sebutan Pak Ah. Oh, sebutan Pak Ah ya, gitu. Bukan Pak B. Jadi Pak Ah Pak gitu. Ah. Ada hanya ya. Iya. Oke, Pak Ah, kali ini kita maksudnya akan membahas mengenai pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian SMK tahun pelajaran 2021-2022. Khususnya apa ini terkhusus di salah satu jenjang tertentu ataukah semuanya? Sebenarnya gini, kalau yang ini kebetulan pedoman ini baru minggu ini turun. Ini semua kompetensi kalian itu pasti akan melaksanakan ini. Kalau di SMK itu pasti akan ibaratnya ini, nanti ada ujian tulisnya, ada ujian prakteknya. Ini pedoman untuk ujian prakteknya, dan untuk SMK 6 kan ngikutin yang mengikuti kegiatan ini. Nanti yang semua kelas 12. Semua kelas 12. Oh, di tahun ini ya tentunya. Iya. Di tahun ini. Kenapa Karena kok? nanti nilai-nilai di anunya kan salah satunya ada nilai ujian praktek ya. Nanti ujian prakteknya itu didapat dari nilai ini. Didapatkan dari nilai kegiatan ujian ini. Oh, begitu. Terkhusus kelas 12 ya. Tidak diperuntukkan bagi kelas 10 dan kelas 11. Nah, gini, maksudnya ini apa sih, Pak? Uji kompetensi keahlian SMK itu kenapa kok diujikan di kelas 12 bukan di kelas 10 ataupun kelas 11? Mungkin teman-teman juga siswa juga menimbulkan pertanyaan, kenapa kok hanya diujikan di kelas 12? Sebenarnya nggak diujikan selama di kelas 12. Karena gini, kalau di petunjuk yang baru, untuk uji kompetensi itu bisa dilakukan ada dua pilihan. Uji kompetensinya itu kita menggunakan uji kompetensi kalian mandiri, di mana kita bekerja sama dengan Dudi, kita datangkan Dudi, kemudian kita mengerjakan soal yang sudah diterbitkan dari direktorat, itu sudah dari di PSMK itu sudah ada soal-soal dari minggu ini sudah keluar, kayak akuntansi, kemudian rekayasa perangkat lunak, hampir semua jurusan yang ada di sini sudah keluar, dan itu sudah ada petunjuk teknisnya. Soalnya apa, nanti yang diujikan apa, itu ada. Nah, ujian seperti ini itu perlu simulasi nggak, Pak? Iya, perlu sih. Perlu karena kan anak juga diikutkan itu. Tapi saya jelaskan dulu yang pertama. Pilihan yang ini untuk nilai praktek itu, pertama kita menggunakan UKK itu dengan kita datangkan Dudi. Yang kedua itu dengan LSP, dengan BNSP. Kalau dengan LSP itu ada skema yang skema masing-masing kompetensi kalian itu yang harus diselesaikan. Nah, kalau untuk ujian dengan LSP itu sebenarnya ujiannya tidak harus di kelas 12. Karena ujian seperti itu beda dengan yang UKK ya. Kalau di yang UKK itu kan sudah ditentukan kita nanti kerjasama dengan Dudi, kemudian soalnya sudah ditentukan. Tapi kalau kebetulan di SMK 6 kita ada lembaga sertifikasi profesi LSPP 1.
Nah, di LSPP 1 kita semua jurusan sudah ada skemanya. Nah, di pedoman ini kita di samping UKK kita juga bisa melakukan ujiannya dengan ujian LSP. Di mana kalau ujian LSP soal-soalnya tidak lagi mengacu di UKK itu, tapi mengacu di skema yang dimiliki oleh sekolah di LSP. Di semua jurusan punya skemanya. Skema itu ibaratnya gini, di masing-masing kompetensi kalian itu kan harus ada keterampilan dasar yang harus dimiliki. Nah, keterampilan dasar yang harus dimiliki itu nanti ada sertifikatnya. Contoh, kayak di akuntansi itu, kebetulan skemanya itu skema AKL level 2, di mana di level 2 itu kompetensinya dia mulai membuat laporan keuangan secara manual, kemudian membuat laporan keuangan dengan komputer, kemudian sekaligus juga dasar-dasarnya. Ada berapa level sih? Itu ada berapa level? Kalau yang di AKL itu ada, kalau nggak salah sampai 5 level. Sampai 5 level. Berarti untuk menuju ke level yang lebih tinggi mereka harus lolos di level? Enggak, karena gini, ibaratnya gini, kalau kebetulan kalau kita ngomongkan skema itu kita yang kita miliki LSPP 1 SMK 6 itu punya level 2. Sebenarnya kalau kita nanti berkembang LSP-nya itu ada level 2, ada level 3. Level 3 ini untuk perguruan tinggi sebenarnya. Kemudian level 4. Itu yang menentukan ya dari pihak penguji sana. Iya, karena LSP itu kan setiap berapa tahun sekali harus relisensi ya, apa istilahnya diuji lagi. Diuji akreditasinya. Diakreditasi lagi sama BNSP. Dan BNSP itu apa istilahnya mensertifikasi untuk memang profesi ketenaga kerjaan kan, kerjasama dengan karena standarnya kan standar tenaga kerja memang. Oh begitu. Sehingga semua. Nah, tadi kalau kita ngomongkan skema, dalam satu skema itu ada beberapa klaster. Beberapa klaster itu ada beberapa keahlian yang bisa dilakukan. Kayak misalnya di akuntansi itu keahlian yang pertama membuat laporan keuangan manual. Itu klaster sendiri. Kemudian ada klaster lagi komputer akuntansi, membuat laporan keuangan dengan komputer. Itu klaster sendiri. Nah, klaster-klaster ini itu sebenarnya tidak mesti diujikan di kelas 12. Nggak mesti diujikan di kelas 12. Itu intinya bisa kalau di kelas 12 tuh finalnya finalnya dalam artian sebelum ke LSP ada UKK. Ke UKK terlebih dahulu. Itu UKK pilihan toh. Itu pilihan itu sebenarnya. Pilihan itu dalam artian gini. Untuk nilai ini kan nanti ketika anak lulus SMK itu kan harus punya nilai untuk uji nilai prakteknya. Nah, nilai prakteknya didapat dari mana? Nah, nilai praktek ini didapat dari uji kompetensi kalian itu, UKK itu. Hanya uji kompetensi kalian ini bisa diwakili juga dengan nilai yang didapat anak dari uji LSP. Oh, begitu. Sehingga ada pilihan, sekolah dikasih pilihan mau UKK atau mau dari LSP yang sudah terstandar itu. Oh gitu. Jadi memberi pilihan berarti pilih salah satu ya? Salah satu. Tidak boleh dilakukan kedua-duanya. Kalau mau dua-duanya sih boleh aja. Di LSP ada nilainya, tapi nanti kan diambil salah satunya nanti. Salah satu. Sebenarnya sih mubadir juga. Dan sih. itu wajib ya hukumnya bagi siswa mengikuti kegiatan tersebut. Wajib karena siswa kan butuh nilai akhir. Nilai prakteknya itu tadi. Makanya nanti gini, kalau ketika di pedoman juga, kalau kita ngomongkan di LSP itu ada beberapa kompetensi kalian, itu satu skema itu klasternya banyak, keahliannya itu banyak, bahkan kayak di otomatisasi tata kelola perkantoran itu ada 5 klaster. Bayangkan satu klaster itu ujian praktek yang sedemikian rupa yang butuh waktu lama, itu kalau nggak bisa selesai hari itu juga itu. Nah, makanya proses-proses seperti itu dilakukan mulai diujikan di kelas 1. Kelas 1 ada ujiannya, kelas 2 kita nyebutnya sebagai saya lupa. Tidak skill password. Skill password itu di mana ketika ada 5 klaster yang
anak harus selesai diujikan, sehingga dapat. Bedanya gini, kalau yang di UKK itu dapat sertifikat dari Dudi yang kerjasama dengan sekolah. Kalau LSP, anak kalau satu skema itu anak lulus semua, kompeten semua, anak akan dapat sertifikat langsung dari BNSP. Itu ada sertifikat Garudanya, dan itu sudah diakui secara nasional. Dan untuk di tahun 2022 ini mau pilih yang mana? Kalau di kemarin disepakatin untuk SMK 6 gunakan LSP. Karena kebetulan kita semua jurusan sudah ada skemanya. Dan tahun sebelumnya beberapa anak sudah mengikuti beberapa klaster sebelumnya itu sudah ikut ujian. Sehingga tinggal klaster-klaster yang belum diujikan nanti dilakukan di begitu. Bapak sebagai pihak dari LSP ya, sebagai penyelenggara LSP SMK 6. Kebetulan saya di samping menjabat sebagai ketua kompetensi kalian, saya juga di LSP di bidang teknologi informasi. Sebenarnya kalau kita ngomongkan LSP, nanti masing-masing jurusan itu ada ketua TUK-nya. Ketua TUK itu ketua TUK itu apa singkatannya? TUK itu tempat uji kompetensi. Tempat uji kompetensinya. Nah, itu masing-masing TUK ada. Dan LSP itu ada dananya ya? Dari sekolah atau dari direktorat itu tadi yang mengeluarkan sertifikat? Enggak sih, sebenarnya gini ya, kadang kalau ada bantuan ada juga. Ya selebihnya mandiri itu sebenarnya. Selebihnya mandiri. Ya. Hanya kalau kita ngomongkan sekarang ini ya satu-satunya dana yang bisa didapatkan ya dari dana BOS, operasional itu. Kalau dulu itu kan memang ada ujian nasional. Nah, kalau sekarang kan tidak ada. Apakah mengacu hanya fokus pada LSP ini aja? Perlu dibedakan ya. Karena kan keterampilan itu memang harus didapat, misalkan akuntansi ya. Ketika di keterampilan itu dia tidak memenuhi misalnya, cukup, itu bisa nggak dia lulus? LSP itu diselenggarakan kalau gini, berapa yang kali perlu ujian? Diketahui kalau uji LSP itu untuk dapat sertifikat Garuda itu memang harus terpenuhi semua. Kalau misalnya di akuntansi itu ada 2 klaster, maka 2 klaster itu harus lulus semua. Kalau satu aja nggak lulus nggak bisa, nggak dapat sertifikat Garuda. Tapi untuk lulus dalam artian syarat anak dapat kompeten itu tidak mesti harus selesai 2 klaster. Oke, misal ada misalnya 1 klaster aja itu sudah cukup. Sudah cukup untuk mendapatkan nilai kompetensinya. Karena ada di petunjuk itu sudah disebutkan juga kalau dari satu skema itu ada sekian unit yang harus diselesaikan, berapa persennya itu kalau sudah terpenuhi itu sudah cukup untuk memberikan nilai untuk dipakai untuk jadi nilai praktek siswa. Kalau misalkan nih, ya kan kompetensi setiap orang itu kan tidak sama. Misal saya lah lolos di 2 klaster itu tadi, saya dapat tuh sertifikat Garuda. Yang satunya lagi siswa berikut tidak bisa memenuhi step by step, hanya dapat mengerjakan di klaster yang pertama. Apakah dia misalkan dinyatakan lulus SMK ataukah hanya sebagai kompetennya di segini aja gitu? Nanti tapi tetap lulus ya? Tetap lulus dalam artian dia memang kalau dia nggak kompeten semuanya ya kita nggak mungkin meluluskan kan, harus ada nilai minimal untuk proses dia lulus. Minimal ada kompetensi yang syarat minimalnya itu dapat dia. Makanya nanti gini, kalau ketika dia misalnya lulus semuanya, dia akan kita mintakan sertifikat langsung dari BNSP yang logo Garuda. Kalau dia nggak lulus, maka di klaster mana dia lulus, nanti LSP akan membuatkan sertifikat. Berarti ada tapi sertifikatnya siswa sertifikat lokal, bukan lokal dalam artian yang menerbitkan LSPP 1. Intinya dia harus melebihi KKM itu tadi ya, baru bisa dapat Garuda. Kalau nggak dapat Garuda nggak masalah. Nggak masalah sih, dia nggak masalah dalam artian ya itu dia nggak harus dia dapat Garuda itu kemudian dia lulus, nggak harus gitu. Karena misalnya dia nggak dapat Garuda tapi hanya dapat sertifikat klaster itu juga bisa lulus. Hanya kan ya kita kan akhirnya branding memang
Siswa kalau emang bisanya hanya segitu, ya kita harus tunjukkan bahwa dia hanya bisanya segitu gitu loh. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, khususnya di akuntansi. Tetap diberikan reward ya. Iya, ada sertifikat ada bahwa dia sertifikat. sudah pernah ngikutin uji kompetensi itu, ada sertifikat dia kompeten di situ. Nah, emang beda. Sehingga ada anak yang dia dapat Garuda tapi dapat dua-duanya. Tapi ada anak juga Garudanya nggak dapat, sertifikat ikut ke uji kompetensinya dengan nilai minimum itu dia dapat. Karena kalau kita ngomongkan kompeten dapat Garuda itu perfect, dia nggak boleh salah satu aja, nggak boleh. Masa sih? Iya, karena kalau kita ngomongkan kompeten satu aja nggak bisa, dia berarti tidak kompeten. Iya. Logikanya gitu kan? Bukan logikanya, aturannya gitu. Ada misalnya gini, kita Dan yang terjadi di lapangan sekarang, apakah lebih banyak yang mendapatkan Garuda atau enggak? ini pengalamannya di akuntansi. Kalau di pengalaman tahun kemarin, karena efek pandemi juga, itu seingat saya yang lulus itu hanya 60%-an. Selebihnya nggak lulus. Selebihnya nggak dapat Garuda. Nggak dapat Dan Garuda. nggak masalah itu ya? Nggak masalah, hanya kan kadang anak jadi orang berpikir, lupa saya nggak dapat, nggak nangis karena nggak ada. Kita bilang, lo kalau memang nggak kompeten mau gimana lagi gitu loh. Kita kan nggak bisa Dan sertifikatnya beda udah ya? Iya. Beda warna, beda tulisan, beda penerbit. Karena kalau memang kita nggak khususnya di akuntansi, ketika anak memang dia nggak kompeten ya sudah. Kalau misalnya nanti ketika lulus, ketika dunia kerjanya itu memang tahu dan paham seberapa penting itu sertifikat Garuda, oke. Kalau misalkan tempat ke dunia kerjanya hanya membutuhkan ijazah aja kan juga tidak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Hanya kan nanti ke depan, ketika persaingan di dunia kerja itu sudah mulai ketat ya. Nanti kan ketika sekarang kayak misalnya tenaga kerja itu kan tidak hanya dari sini saja, bisa jadi dari luar. Orang taunya dari luar itu dia kompeten apa enggaknya kan dari sertifikat itu. Makanya kita nggak main-main untuk ketika kita mengeluarkan sertifikat. Kan jadi aneh ketika anak nggak kompeten terus dapat sertifikat Garuda, begitu di lapangan dia nggak bisa apa-apa. Itu kan yang jadi yang dipertanyakan akhirnya. Itu yang menilai guru dari guru produktif sendiri. Yang menilai asesor. Asesor itu guru-guru yang sudah mendapatkan ikut ujian untuk jadi asesor. Dan tidak lolos ujian berarti tidak bisa jadi Nggak asesor, walaupun dia sebagai guru produktif di sekolah itu. Di SMK 6 yang jadi asesor hanya beberapa aja, nggak semuanya. Dan kredibilitasnya juga harus memang dianakan. Dan bagaimana sekarang dengan aktivitas siswa PKL yang berada di SMK 6, Bapak ada ya? Kalau ada yang di luar, ada yang di dalam juga, di dunia usaha ada juga yang di dalam. Kalau yang di PKL ada kebetulan ini juga nanti terkait kegiatan ujian ya, praktek anak dan sebagainya, semakin mereka prakteknya mumpunin juga. Nah kebetulan di SMK 6 ini khususnya di akuntansi kita sedang membagi ya, dalam artian ada yang memang di Dudi full kegiatan di accountingnya, ada juga yang di sekolah karena memang sekarang di sekolah ini lebih banyak di sekolah atau di Dudi? Lebih banyak di Dudi. Yang di sekolah ini hanya beberapa saja dan mengapa itu pun kok diletakkan di sekolah tidak keluar? Karena di sekolah kita sedang merancang satu kegiatan di mana kegiatan PKL-nya ini berbasis bisnis plan ya. Di bisnis plan ini anak kita godok untuk jadi entrepreneur beneran. Dalam artian karena emang kalau kita ngomongkan SMK itu tidak hanya jadikan pekerja saja, dia juga kita harus bekalin untuk jadi entrepreneur. Betul, dan bukan mereka ketika lulus mencari kerja, tapi mereka juga bisa bikin kerja, mendirikan tempat pekerjaan sendiri begitu. Nah itu yang kita sedang kembangkan karena berarti mereka harus membangun sendiri, maksudnya produk itu mereka bikin sendiri atau jadi reseller atau jadi bagaimana? Kita untuk saat ini kita bebaskan. Kita bebaskan dalam artian ada beberapa yang mereka bikin sendiri, ada beberapa yang dia harus jadi reseller kan. Yang kita fokuskan adalah kegiatan entrepreneur mereka. Dia mau ngembangin apa? Tapi tidak hanya dia jadi entrepreneur aja, tapi gimana sih ketika proses yang ada itu dia bisa mencatatnya.
Karena gini. Oh iya ya, jurusannya kan akuntansi dan keuangan lembaga, keuangannya harus. Iya, mereka sudah harus mencatat. Nah, misalnya dari awal ketika anak-anak bikin proposal, kemudian ngatur pendapatan income-nya dia dapat berapa, biaya berapa, kemudian dia dapat laba berapa, melaporkannya seperti apa, bikin itu yang kita baguskan. Karena kalau beberapa anak di Dudi itu belum tentu dia dapat proses seperti itu, karena di Dudi biasanya dari sistem yang ada dia hanya ngikutin, misalnya dia hanya di kasir, ya dia nyatatnya di kasir. Input doang berapa? Iya, input aja. Memang ada di semua proses pasti ada tidak akan semuanya akan tercover di kegiatan itu. Nah, kalau ini diajarkan semua ya, all in one package. Kalau yang di business plan kita ajarkan itu, bahkan kita ajarkan juga sampai dia ngemas produk itu bisa dikenalkan di dunia maya. Itu kita sudah dicoba ajarkan. Kira-kira PKL itu berapa lama sih Pak untuk PKL sekarang? itu standar 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Satu Tapi, semester ya. Karena standarnya gitu. Insya Allah nanti untuk tahun berikutnya kalau kita sudah menggunakan kurikulum PK, itu PKL bukan lagi di kelas 11 tapi di kelas 12. Di kelas 12. Di mana ketika PKL di kelas 12 itu anak-anak itu sudah ujian sampai selesai baru PKL. Nah, itu seharusnya yang betul. Karena ketika mereka sudah mendapatkan semua ilmunya, baru dilepas di kelas 12. Karena emang ada kalau mungkin di kelas 11 apalagi semester pertama, itu masih setengah-setengah ya. Kadang yang eman juga ini, misalnya kebetulan di akuntansi itu ada beberapa anak di Aston ya. Kita PKL kan di Aston. Itu kadang ada ketika ada opportunity di sana, ada kesempatan kerja di sana. Kita ada tawaran kerja di sana, jadi nggak bisa diterima. Kenapa? Karena belum selesai sekolahnya. Gitu. Nah, sehingga mungkin itu jadi evaluasi ya, begitu. Itu sebenarnya sudah dievaluasi sih. Mulai kurikulum K13 itu sebenarnya sudah mulai dicobakan untuk di kelas 12. Hanya ini pakai kurikulum yang mana nih? Yang untuk nanti ke kelas 12 baru kalau bisa dilepas PKL. Kalau yang di kelas 12 itu ke kurikulum PK. Oh, pusat keunggulan. Pusat keunggulan itu sudah mewajibkan di kelas 12 itu. Berarti SMK 6 sudah ke kurikulum pusat keunggulan. Belum, kita masih belum. Kita masih belum di untuk tahun depan mungkin ya. Semoga aja tahun depan kita diterima untuk PK. Oke. Disepakatin PK sehingga. Dan kalau untuk tahun ini kan belum. Untuk jalannya PKL kan juga belum. Itu kalau kita misalnya ngambil PK, itu misalnya itu harus diawali dari kelas 1, nggak bisa ujuk-ujuk misalnya. Tahun ini kita PK, terus anak kelas 12 tahun ini dia ngikutin kurikulum PK itu enggak kayak gitu. Ketika kita ngakui, oh iya kan harus semuanya. Ketika kita ngakui satu kurikulum PK, itu harus start dari kelas 1. Kalau kelas berarti 11, kelas 11 ke K13 iya tetap K13. Kelas 1 yang dia ngikut nanti sampai di kelas 12. Diawalin gitu, nggak langsung begitu kita PK. Kelas 11 langsung BK, enggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena di raportnya juga, ini kan terkait dengan nilainya. Dinilai di raport juga sudah di-set untuk K13. Oke, begitu. Oke, siap, paham. Ada yang mau disampaikan kepada siswa yang saat ini menjalani PKL di bawah naungan dan bimbingan dari Bapak Ahmadi? Ya, saya berharap anak-anak yang PKL juga semangat. Khususnya yang PKL di bisnis plan, emang kadang ada titik kejenuhan sih ketika berproses seperti itu. Tapi memang kita berproses ya. Kadang saya dulu ketika ngawalin satu proses, misalnya saya jadi nyoba bikin sistem, awal-awal tuh jenuh kok hanya gini-gini aja ya, nggak ada. Tapi lama-lama ketika berproses, ketika kita menikmati proses itu, dan saya yakin semua proses itu ketika kita enjoy dan itu pasti ada hasilnya, masih kita. Dan untuk yang kelas 12 yang siap-siap untuk uji kompetensi, khususnya yang ikut uji LSP, ya disiapin. Mulai alhamdulillah ini sudah minggu-minggu ini sudah mulai pembekalan, sudah mulai intensif anak-anak mempersiapkan diri. LSP ya. Karena rencananya ujiannya bulan Maret setelah ujian sekolah. USPBK. Iya, nanti ada setelah USPBK baru uji kompetensi. Oke.
Mungkin nanti yang nonton juga ada kelas 10 nih, Bu. Saya kok nggak ada pesan-pesan yang disampaikan. Nah, biar adil dong, rata kata dari 10, 11, 12. Nah, nanti yang kelas 10 ini jadi gambaran buat kalian nanti. Kalian masih awal, saya berharap juga mulai enjoy saja. Mungkin ada beberapa siswa yang terlalu enjoy, saking sampai enjoynya. Dinikmatin aja karena memang selama pandemi ini banyak kegiatan itu tidak efektif. Kayak misalnya jam mengajarnya hanya 25 menit ya sampai 45 menit. Kan biasanya 45 menit. Itu memang terpotong lagi. Praktek tapi udah tatap muka tapi ya udah jalan. Sudah tatap muka tapi kan nggak jalan secara optimal. Ada beberapa materi yang harus kita sampaikan ya nggak tersampaikan. Harus dibikin enjoy karena kalau kita nggak benar-benar enjoy nggak dapet itu, nggak dapet. Istilahnya dapatnya separuh-separuh nggak optimal. Oke, tetap semangat buat peserta didik yang ada di SMK Negeri 6 Jember, khususnya dari bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Sekian mungkin obrolan pagi ini. Terima kasih Bapak atas terima kehadirannya. Terima kasih Bu Mutia atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi berikutnya. Thank you.